Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Seperti yang tertera pada judul video ini, kali ini kita akan mengenal salah satu tokoh pahlawan yang berasal dari Kalimantan Timur. Rasanya nama beliau ini jarang sekali terdengar. Nah, bahkan saya sendiri yang tinggal di Kalimantan Timur baru tahu nih, ternyata Kalimantan Timur punya pahlawan yang berjasa cukup besar. Siapa beliau? Beliau ialah Abdul Muiz Hasan. Abdul Muiz Hasan lahir di Samarinda tanggal 2 Juni 1924. Kemudian beliau wafat di Jakarta pada tanggal 21 November 2005 di usianya yang ke-81 tahun. Beliau merupakan putra kelima dari pasangan Muhammad Hasan dan Asiyah. Ayahnya merupakan tokoh syarikat Islam Samarinda pada masa pergerakan kebangsaan. Pada usia 5 tahun, Abdul Muiz Hasan bersekolah di Meisje School dan melanjutkan pendidikannya di Hollands Inland School atau HIS yang sekarang setara dengan tingkat SD. Nah, ada sedikit cerita yang menunjukkan bahwa Abdul Muiz Hasan ini ternyata punya jiwa nasionalisme dari kecil. Jadi, pada tahun 1937, Samarinda kedatangan pahlawan nasional, yaitu M.H. Thamrin. Nah, Muiz Hasan yang mendengar hal ini penasaran, dan beliau datang pagi-pagi ke pelabuhan untuk ikut menyambut kedatangan pahlawan nasional tersebut. Nah, Abdul Muiz Hasan ya waktu itu masih usia sekolah nih, akhirnya bolos sekolah dan beliau terlambat. Sampai di sekolah, beliau dihukum oleh gurunya. Nah, lalu kepala sekolahnya nih mendatangi Muiz Hasan lalu bertanya apa sih alasannya Muiz Hasan bisa terlambat datang ke sekolah gitu. Ternyata pas tahu nih alasannya Muiz Hasan terlambat karena menyambut kedatangan pahlawan nasional, kepala sekolah langsung merasa bersalah karena sudah memberikan hukuman. Jadi bisa terlihat ya dari cerita ini bahwa dari usia SD beliau itu sudah punya rasa jiwa nasionalisme yang cukup kuat begitu. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikannya di Institut Hetsoniklén atau yang setara dengan tingkat SMP. Jadi beliau sekolahnya ini di Banjarmasin. Nah, selanjutnya beliau memperoleh ijazah Mullah dan ijazah Bukhonding A dan B. Jadi sejak remaja, Muiz Hasan ini senang mengikuti aktivitas pergerakan kebangsaan di Samarinda. Nah, beliau juga belajar masalah politik itu dari A.M. Sangaji. Pada tahun 1940, di usianya yang masih 16 tahun, ia berhasil mendirikan Rukun Pemuda Indonesia atau Rukundi. Gerakan ini tergerak di bidang pendidikan, pengajaran, keterampilan, olahraga, serta ada keputrian. Dan inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana pertemuannya Muiz Hasan dan Fatimah sang istri. Selanjutnya, pada tahun 1942, Muiz Hasan bersama A.M. Sangaji mendirikan lembaga pendidikan bernama Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat. Nah, saat usianya sudah menginjak 20 tahun, tepatnya pada tahun 1944, beliau memutuskan untuk menikahi Fatimah dan mereka dikaruniai 6 orang putra dan 1 putri. Lalu pada tahun 1945 ternyata Muiz Hasan juga tergabung dalam panitia persiapan penyambutan kemerdekaan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan P3KRI untuk mewujudkan proklamasi negara Indonesia di Samarinda dan mendirikan Ikatan Nasional Indonesia atau INI cabang Samarinda yang bertujuan untuk menentang kependudukan Belanda di Samarinda setahun setelahnya. Pada tahun 1947, Muiz Hasan mengetuai Front Nasional sebagai koalisi organisasi yang mendukung Republik Indonesia dan menentang federasi yang dibentuk Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1949, ia menggagas keluarnya Keresidenan Kaltim dari Negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS dan berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1950, beliau mempelopori demokratisasi pemerintah lokal dengan menghapus sistem feodalisme. Tahun 1954, beliau menggagas Kongres Rakyat Kaltim untuk menuntut pembentukan Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 1960, ia menjadi wakil rakyat Kaltim di DPR GR dan MPRS RI. Pada tahun 1962, beliau ditunjuk Insinyur Soekarno untuk menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur yang menjaga stabilitas sosial politik di Kaltim dalam revolusi nasional. Selanjutnya, pada tahun 1964, beliau mencegah usaha pembakaran Keraton Kutai di Tenggarong oleh massa dan tentara. Tahun 1966, beliau menjadi pegawai di Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Tahun 1968, beliau menjadi anggota DPR, MPR RI, dan PNI. Tahun 1970, kembali mengabdi Departemen Dalam Negeri. Dan tahun 1977, beliau pensiun dari pegawai negeri sipil. Ya, jadi begitulah teman-teman. Abdul Muiz Hasan, sesosok pahlawan kita yang berasal dari Kalimantan Timur, yang kiprahnya cukup luar biasa, jasanya juga cukup besar buat negara. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, dan kita bisa juga mencontoh semangat nasionalisme beliau begitu. Saya mohon maaf jika penyampaian saya tadi masih banyak sekali kekurangan, tapi semoga teman-teman bisa mengambil positifnya dan membuang negatifnya begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.